Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di kanal YouTube saya. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya. Jadi di video kali ini saya mencoba untuk membuat video yang sedikit berbeda ya dari konten-konten saya yang ada di kanal YouTube ini. Jadi video ini saya buat setelah saya menonton video dari Bapak Bagus Mulyadi ya di kanal YouTube beliau yang judulnya adalah tulis ulang sejarah pengetahuan Indonesia begitu. Mungkin teman-teman sudah ada yang menonton juga video ini. Jadi video dari Bapak Bagus Mulyadi ini menurut saya sangat luar biasa ya, memberikan sudut pandang baru terkait bagaimana posisi Indonesia dalam sains global begitu. Jujur saya menonton video ini berkali-kali untuk melihat apa poin-poin yang bisa kita ambil ya sebagai akademisi begitu di universitas di Indonesia yang mungkin saja bisa mengubah sudut pandang kita tentang bagaimana Indonesia begitu ya, bagaimana kita bisa menjadikan segala hal yang ada di Indonesia ini sebagai bahan dari riset kita begitu, baik dalam konteks riset saintek maupun sosial humaniora gitu ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum menonton video dari Bapak Bagus Mulyadi ini nanti saya taruh di tautannya di kolom eh, kanal YouTube ini. Siapa tahu nanti teman-teman tertarik untuk menonton ya. Saya rekomendasikan video ini dari Bapak Bagus Mulyadi ini untuk bisa teman-teman tonton begitu. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan semua dari isi video beliau begitu. Jadi silakan nanti teman-teman tonton full atau utuh dari video Bapak Bagus Mulyadi. Tapi ada 3 poin yang menurut saya sangat penting begitu yang harus kita catat sebagai akademisi begitu ya di Indonesia. Yang pertama dari penelusuran beliau ya, Bapak Bagus Mulyadi di Halmahera begitu ya, di Maluku Utara, terkait dengan teori evolusi dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh ilmuwan Wallace itu ya, kemudian hubungannya dengan Charles Darwin dan seterusnya. Ternyata pada saat itu Indonesia adalah pusat sains ya, pusat apa namanya, pusat perkembangan ilmu biologi modern begitu. Sehingga poin pertama yang saya lihat itu yang harus kita ubah sudut pandang kita sebagai akademisi. Ternyata kita itu bukan hanya konsumen sains begitu ya, tapi dari dulu pun kita sebenarnya adalah produsen sains begitu. Produsen ilmu pengetahuan begitu yang apa namanya yang dari dulu pun banyak ilmuwan-ilmuwan begitu ya, yang seperti Pak Bagus Mulia disampaikan, teori evolusi, kemudian ilmu bumi dan seterusnya itu dihasilkan dari Indonesia, dari pengetahuan lokal masyarakat, dari kearifan lokal masyarakat yang ada di Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh ilmuwan seperti Wallace gitu ya dan seterusnya itu memberikan bukti empiris begitu ya bahwa Indonesia itu bisa menjadi produsen sains begitu. Jadi selama ini kita tidak memproduksi sains yang dihasilkan dari Nusantara begitulah ya. Tidak dihasilkan dari kearifan lokal atau pengetahuan lokal kita begitu. Nah, jadi poin pertama yang saya ambil dari video beliau, mungkin teman-teman kalau menonton nanti akan banyak sekali ada poin-poin penting, tapi saya ambil 3 poin saja begitu. Yang pertama, ternyata selama ini kita adalah konsumen sains gitu ya. Kita mengadopsi sains yang diproduksi di belahan barat begitu, kemudian kita implementasikan di Indonesia yang mungkin tidak sesuai begitu ya, atau mungkin kurang sesuai dengan karakteristik di Indonesia. Jadi Pak Bagus Mulyadi menyampaikan kenapa kita tidak memproduksi sains sendiri begitu ya. Nah, itu jadi poin pertama yang harus harus kita apa ya, harus kita lihat gitu ya ke dalam diri kita bahwa ternyata kita adalah negara yang dulunya itu memproduksi sains gitu. Jadi Indonesia itu ternyata negara yang turut ya berkontribusi dalam penyusunan teori evolusi modern. Sehingga di lebih lengkapnya itu sebenarnya bukan teori evolusi Darwin ya, teori teori evolusi Wallace dan Darwin begitu. Jadi itu lengkapnya dan itu ada kontribusi dari masyarakat lokal di Halmahera yang membantu bagaimana ilmuwan seperti Wallace itu melakukan riset ya, mengumpulkan spesimen sampai mengirimkan ke Inggris, sampai suratnya dibaca oleh Charles Darwin dan seterusnya. Jadi masyarakat Indonesia itu juga berkontribusi begitu dalam dalam teori evolusi Darwin.
Dan mungkin nggak banyak ya anak-anak sekolah gitu ya, adik-adik kita yang memahami bahwa ada kontribusi Indonesia dalam proses penyusunan teori evolusi itu ya. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya adalah pusat, bisa dikatakan sebagai juga pusat sains ya. Kita juga memproduksi sains kita sendiri gitu. Jadi Indonesia juga terlibat begitu dalam produksi sains secara global. Tapi sayangnya untuk sekarang ini kita lebih banyak mengkonsumsi ya sains yang dihasilkan oleh belahan bumi barat begitu. Nah, itu poin pertama yang saya ambil ya dari video Pak Bagus Mulyadi ini. Nah, poin keduanya adalah eh, Bapak Bagus Mulyadi di sini mempertanyakan begitu ya. Kenapa pengetahuan lokal, kearifan lokal yang ada di Indonesia itu tidak disebut sebagai sains ya, malah disebut sebagai belief atau kepercayaan. Nah, ini yang juga banyak apa namanya ya, mungkin didiskusikan begitu ya. Kenapa kita tidak menganggap lokal knowledge kita gitu ya, atau kearifan lokal, pengetahuan lokal yang sudah dimiliki oleh masyarakat adat begitu ya, atau komunitas sosial yang ada di Indonesia itu disebut sebagai sains begitu. Kenapa disebut sebagai kepercayaan begitu ya, atau belief? Sehingga dalam konteks ini di poin kedua ini saya melihat Bapak Bagus Mulyadi melihat bahwa ada perbedaan begitu antara sains dengan belief, ada perbedaan antara sains dengan kepercayaan begitu ya. Padahal beliau sudah menyampaikan di contohnya di video begitu. Misalkan seperti sistem subak di Bali itu sangat bermanfaat ya untuk menekan penyebaran hama misalkan. Atau beberapa kearifan lokal masyarakat adat begitu ternyata bisa kalau itu digali lebih luas gitu ya, itu bisa dipakai oleh mungkin dalam penyusunan kebijakan di Indonesia yang ternyata lebih cocok dengan karakteristik masyarakat kita gitu ya. Dan juga poin yang Pak Bagus Mulyadi sampaikan di daerah apa namanya di videonya ya nanti silakan teman-teman tonton di Gunung Gamalama itu kan ada batu angus gitu ya. Ternyata itu kalau diteliti gitu ya secara sains, secara saintifik, secara empiris gitu ya, itu juga bisa apa berperan gitu ya dalam menangkap karbon dioksida begitu. Jadi trapping karbon dioksida sehingga karbon dioksidanya nggak tidak keluar dan itu bisa menjadi salah satu kunci eh, meningkatkan peran Indonesia dalam konteks isu-isu perubahan iklim ya. Disebutkan oleh Bapak Bagus Mulyadi di carbon trading dan seterusnya. Jadi poin kedua yang saya tangkap ini Bapak Bagus Mulyadi mempertanyakan ya, apa kenapa kita membedakan ya antara sains begitu dengan belief atau kepercayaan. Kenapa kita tidak menganggap bahwa kearifan lokal yang ada di masyarakat kita ya itu juga adalah sains begitu, sains dari tetua kita, dari leluhur kita begitu. Nah, ini poin yang sangat bagus ya menurut saya yang harusnya kita sebagai akademisi juga turut untuk mengeksplorasi begitu ya. Kearifan-kearifan lokal apa, pengetahuan-pengetahuan lokal apa yang sebenarnya bisa kita gali, kemudian kita teliti begitu secara saintifik, secara mungkin teman-teman yang pada pendekatan kuantitatif harus terbukti secara empiris begitu ya. Dan ini juga berhubungan dengan poin ketiganya Bapak Bagus Mulyadi ya, bahwa jika kita ingin mengangkat kearifan lokal gitu ya, pengetahuan lokal ke dalam kancah global, maka itu harus disajikan dalam riset-riset gitu ya, dalam data-data ilmiah, dalam publikasi-publikasi ilmiah dengan metode ilmiah, sehingga itu bisa dipercaya oleh orang gitu ya, oleh halayak global bahwa pengetahuan lokal kita, kearifan lokal kita itu memang apa namanya, memang bisa begitu menjadi bagian dari sains, sehingga kalau kita membawa kearifan lokal, pengetahuan lokal kita ke dalam ranah-ranah ilmiah, maka poin kedua tadi kita bisa jawab bahwa ternyata tidak ada perbedaan begitu antara sains dengan kepercayaan lokal yang kita miliki begitu. Nah, jadi di poin ketiga itu Bapak Bagus Mulyadi mendorong ya akademisi Indonesia itu, saya berpendapat beliau mendorong akademisi Indonesia itu untuk meneliti begitu ya, mengeksplorasi kearifan lokal, pengetahuan lokal yang ada di Indonesia yang kita bawa ke dalam riset-riset ilmiah sehingga kita bisa berargumentasi bahwa ternyata belief atau kepercayaan itu ya sains juga begitu. Nah, itulah yang apa namanya yang membuat saya berpikir bahwa kenapa kita tidak mengangkat begitu ya budaya lokal, pengetahuan lokal atau kearifan lokal yang ada di masyarakat itu ke dalam ranah kita masing-masing ya.
membawanya ke dalam ranah-ranah riset begitu. Sehingga Indonesia itu terus memproduksi sainsnya sendiri, memberikan kontribusi bagi perkembangan sains secara global ya. Karena kita tahu masyarakat adat atau komunitas sosial adat di Indonesia ini kan sangat banyak ya. Tentu banyak sekali, mungkin ada ribuan kearifan lokal atau pengetahuan lokal yang kita bisa angkat, kemudian kita bisa sajikan begitu di kancah global gitu ya. Bahwa ternyata negara kita juga punya pengetahuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi produksi sains global gitu. Jadi itu 3 poin yang saya ambil dari video Bapak Bagus Mulyadi ya yang berjudul Tulis Ulang Sejarah Pengetahuan Indonesia. Ini menurut saya sangat sangat bagus sekali videonya. Membuka sudut pandang saya pribadi sebagai akademisi bahwa ternyata Indonesia negara kita adalah pusat sains begitu ya. Pusat untuk memproduksi sains dengan kearifan lokal dan pengetahuan lokal yang kita punya begitu. Nah, inilah inilah yang dari dulu juga saya pikirkan ya teman-teman. Misalkan di apa namanya ya ini bukan promosi buku gitu ya. Cuma ini yang memang menjadi concern saya ya bahwa dalam bidang akuntansi misalkan ya, saya melihat bahwa praktik-praktik akuntansi di masyarakat kita gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan mereka gitu ya, kearifan lokal mereka, kemudian pengetahuan lokal yang mereka miliki dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya terbukti ya dari riset saya ini apa namanya penelitian saya waktu menempuh kuliah dulu ya, dibimbing oleh Prof. Cipto Hadi Sawaryono dan Ibu Dr. Sri Ningsih ya dari Universitas Airlangga begitu. Jadi saya di sini menggunakan kearifan lokal ya, lokal knowledge di Bali gitu, Trihita Karana. Mungkin teman-teman sudah tahu semua konsep Trihita Karana. Dan saya coba gabungkan dengan konsep apa ya, akuntansi modern gitu ya, akuntansi keberlanjutan yang saat ini sudah banyak dibahas juga begitu. Nah, di riset saya menemukan bahwa konsep keberlanjutan gitu ya, atau sustainability itu sebenarnya sudah ada dari dulu di Bali. Cuma kita tidak memformalkan itu ya. Kita tidak menggali itu lebih jauh begitu. Contohnya apa misalkan di beberapa desa yang menjadi objek penelitian saya begitu ya. Mereka dengan kearifan lokalnya ya, dengan pemahaman Trihita Karananya itu, mereka bisa untuk tidak mengeksplorasi sumber daya airnya itu terlalu besar begitu. Dalam konteks akuntansi modern gitu kan harusnya orang ketika memiliki sumber daya yang alam yang besar kan mereka akan cenderung ya untuk mengeksplorasi banyak begitu sehingga meningkatkan level profitabilitas mereka begitu. Tapi di BUMDes yang saya teliti ini karena adanya internalisasi Trihita Karana itu ya, karena adanya internalisasi pemikiran pemahaman Trihita Karana itu, mereka berpendapat bahwa sumber daya alam ini tidak tidak harus kami eksplorasi sekarang gitu ya. Tidak harus kami habiskan sekarang demi profitabilitas yang tinggi. Tapi ini adalah sumber daya alam yang harus kami jaga sehingga anak cucu kami juga menikmati sumber daya alam air ini begitu. Nah, ini kan sebenarnya prinsip keberlanjutan kan yang baru-baru ini keluar gitu ya. Bahwa sumber daya alam itu yang saat ini itu juga harus bisa dinikmati oleh generasi mendatang ya, oleh anak cucu kita dengan kualitas yang sama atau bahkan kualitasnya lebih baik. Nah, itu kan prinsip dari keberlanjutan ya. Jadi dalam riset ini saya menemukan bahwa kearifan lokal, pengetahuan lokal, ketika itu diinternalisasi di dalam diri manajemen BUMDesa, itu mereka bisa mengambil kebijakan, bisa mengambil keputusan bahwa oke, saya tidak mengeksplorasi sumber daya air ini demi profitabilitas yang tinggi begitu ya. Kami memiliki komitmen untuk tetap menjaga, oke lah profitabilitas kami kecil begitu, tapi kami tetap menjaga sumber daya air ini agar bisa dinikmati oleh oleh apa namanya, oleh anak cucu kami di masa depan gitu. Nah, ini kan contoh apa ya? Contoh implementasi dari kearifan lokal yang bisa kita sampaikan ke global gitu ya. Dimana kita lihat sekarang mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam terlalu besar begitu ya. Kemudian mengabaikan faktor-faktor lingkungan, sosial dan dampaknya kepada generasi berikutnya ya demi profitabilitas yang tinggi. Nah, ini kan bisa kita ambil ya, kemudian kita sampaikan ke ranah global bahwa ini loh contoh di Bali ada bagaimana mereka manajemen BUMDesa ini dari penelitian saya teman-teman ya, itu tidak memahami, belum lah mungkin ya, belum memahami apa, mereka belum memahami konsep keberlanjutan. Mereka tidak paham itu apa itu sustainability begitu ya. Tapi mereka memahami
bahwa sumber daya alam yang diberikan itu tidak harus dieksplorasi sampai habis gitu. Apa pemikiran itu muncul bukan karena mereka paham sustainability, tapi karena mereka menginternalisasi, memahami Trihita Karana begitu ya, mengimplementasikan Trihita Karana dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Nah, jadi itu salah satu hasil dari penelitian saya begitu ya di BUMDesa di Kabupaten Buleleng ya di Provinsi Bali ini. Karena manajemen BUMDesanya memahami terkait Trihita Karana begitu ya. Mereka tidak mengeksplorasi sumber daya alamnya terlalu besar, tapi mereka merawat sumber daya alam itu sehingga bisa dinikmati oleh anak cucu mereka. Kan itu salah satu konsep, bukan salah satu lagi sih. Itu kan konsep utama keberlanjutan begitu ya. Sustainability begitu. Jadi hasil riset saya sebenarnya mungkin berbeda ya. Mungkin hasil riset terdahulu gitu menemukan bahwa agar perusahaan gitu ya bisa memahami atau bisa mengimplementasikan keberlanjutan, maka manajemennya harus memiliki pengetahuan dulu ya terkait atau memiliki knowledge dulu terhadap apa itu konsep keberlanjutan. Tapi di BUMDesa di sini saya temukan mereka tidak memahami, mereka tidak atau belum ya memiliki pengetahuan terkait sustainability begitu. Tapi mereka bisa mengimplementasikan sustainability karena adanya Trihita Karana, karena adanya kearifan lokal, karena adanya pengetahuan lokal. Local knowledge itulah yang mendorong mereka untuk mengimplementasikan keberlanjutan tanpa mereka memahami konsep keberlanjutan dalam konteks akademiknya. Nah, itulah salah satu apa ya, salah satu temuan yang membuat saya cukup senang juga ya bahwa saya menemukan sesuatu hal yang baru. Kontribusi bahwa ternyata kearifan lokal, pengetahuan lokal yang berhubungan dengan nilai-nilai keberlanjutan itu jika diinternalisasi oleh manajemen apa namanya manajemen BUMDesa itu mereka nggak perlu tahu konsep keberlanjutan secara akademik begitu ya dan mereka sudah bisa mengimplementasikan keberlanjutan itu dalam praktek bisnisnya. Nah, ini juga apa namanya juga salah satu apa namanya keinginan saya ya untuk mengeksplorasi kearifan lokal yang ada di Bali sehingga ini bisa menjadi kontribusi bahwa ternyata kearifan lokal atau pengetahuan lokal yang kita miliki itu bisa menjadi kontribusi sains ya. Mungkin tidak hanya di Indonesia tapi juga di global begitu. Nah, ini apa namanya? Ini juga eh, memang riset yang saya lakukan ini saya juga dulu bertanya-tanya ya. Kira-kira akuntansi keberlanjutan ini kalau kita hubungkan dengan kearifan lokal ini seperti apa begitu ya. Sehingga di riset ini saya mencoba untuk menyusun begitu ya kerangka kerja konseptual akuntansi keberlanjutan berbasis Trihita Karana atau kearifan lokal. Dan saya tahu ada begitu banyak kearifan lokal atau pengetahuan lokal di Indonesia, di masyarakat adat yang lain begitu ya atau komunitas sosial lainnya yang mungkin nilai-nilainya bersentuhan dengan sustainability dan itu akan sangat menarik untuk bisa diteliti. Jadi jadi mungkin saja ya di masa depan gitu. Indonesia bisa menghasilkan sebuah kerangka kerja atau model gitu ya akuntansi keberlanjutan berbasis pengetahuan lokal atau kearifan lokal Indonesia yang mungkin itu akan cocok diimplementasikan di konteks Indonesia sendiri atau bahkan lebih luas diadopsi ya oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dan seterusnya. Nah, inilah yang apa yang saya dapat juga ya dari poin video dari Pak apa namanya Pak Bagus Mulyadi bahwa kita harus mampu ya mengangkat budaya atau pengetahuan lokal kita ke ranah-ranah ilmiah, ranah-ranah akademik gitu ya. Jadi ketika kita membawa apa namanya pengetahuan lokal Indonesia itu ke ranah-ranah ilmiah, ada data empirisnya, ada metode ilmiah yang valid gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita bisa menghapus tuh bahwa sains itu atau kepercayaan yang ada di kita atau belief itu sebenarnya adalah sains begitu ya. Nah, jadi dalam konsep ini kan Trita Karana itu belief ya, kepercayaan ya. Nah, ya mungkin saja dengan studi ini saya ingin membawa Trita Karana itu ke dalam ranah sains begitu ya. Kita bisa nih mengeksplorasi Trita Karana dalam riset-riset yang lain misalkan. Tidak hanya di akuntansi, bisa dalam konteks sosial humaniora yang lain gitu ya. Dalam konteks misalkan model komunitas sosial atau model membangun apa gitu ya berbasis Trita Karana. Kan Trita Karana juga sudah banyak sekali diteliti ya. Kita bisa melihatnya dalam konteks yang lain
Tapi poinnya adalah kita bisa mengangkat budaya atau pengetahuan lokal Indonesia ke dalam ranah-ranah ilmiah atau ranah-ranah akademik begitu. Nah, sebenarnya saya juga iseng ya untuk mencari apakah kearifan lokal kita itu sebenarnya sudah apa namanya sudah masuk ya ke ranah global. Baik, nah ini salah satu contoh aja ya teman-teman. Kebetulan di Emerald ini salah satu publisher yang saya sering pakai juga jurnal-jurnal terbitan di sini dalam konteks riset saya begitu terutama yang di akuntansi ya. Coba kita cari misalkan Trihita Karana gitu ya. Seberapa banyak sih artikel gitu ya atau paper yang dipublikasikan di Emerald ini yang menggunakan kata kunci Trihita Karana gitu ya. Kita coba cari. Saya masukkan ini kata kunci Trihita Karana gitu ya. Oke, kita search seberapa banyak ya. Nah, ini oke ini dari pencarian saya ternyata ada 28 ya. Dari begitu banyak paper ya yang dihasilkan di Emerald ini ya. Kata kunci mungkin di judul atau di abstraknya itu ada 28 artikel ya, teman-teman ya. Nah, ini beberapa papernya ini Trita Karana, Balinese Local Wisdom and its Role in the Triumph over Corruption gitu ya. Ini dalam konteks akuntansi ya, bagaimana eh, kearifan lokal Bali gitu bisa dipergunakan gitu ya sebagai model dalam konteks korupsi begitu. Nah, ini juga menarik. Tapi sayangnya kebanyakan yang menulis ya memang orang Bali ya. Kita lihat beberapa ini kalau tidak salah dari tim Universitas Udayana ya. Kemudian ini juga dari tim dari Universitas Udayana. Ya jadi kebanyakan yang mungkin yang judulnya ada Trita Karana baru satu ya kita temukan ya teman-teman. Mungkin di bawahnya ada abstraknya gitu atau isinya Trita Karana. Tapi dari sekian banyak paper yang dihasilkan dari Emerald, itu totalnya hanya 28 ya yang menggunakan Trita Karana. Apakah metode pencarian saya salah? Mungkin nanti teman-teman bisa koreksi ya. Biasanya saya menggunakan cara seperti ini untuk mencari kata kunci di Emerald. Jadi ada 28 artikel begitu yang kebanyakan topiknya adalah akuntansi tadi ya, kemudian turisme gitu ya. Eh, ya ini kebanyakan adalah tourism, kemudian budaya gitu ya, dan seterusnya. Jadi memang kebanyakan konteksnya adalah Indonesia begitu. Oh ini ada dari satu Uganda, cuma saya nggak tidak klik ya isinya apa. Oke, ya ya jadi dengan kata kunci Trita Karana ada 28 paper yang saya temukan gitu ya. Juga dari Bali. Ya artinya dengan Trita Karana itu kan salah satu kearifan lokal yang sudah mendunia ya. Itu mungkin teman-teman cara saya mencari salah ya. Cuma nanti teman-teman bisa cek gitu. Saya temukan ada 28. Artinya memang topik ini saya tidak tahu apakah topik ini memang belum diminati secara global begitu atau belum banyak diteliti. Nah, jadi kemungkinannya ada dua ya. Satu belum banyak diteliti, tapi setahu saya sudah banyak yang meneliti cerita karena misalkan dalam konteks akuntansi gitu ya. Atau atau kecenderungan yang kedua, topik ini belum diminati dalam konteks global gitu ya. Sama seperti tadi yang Pak Bagus Mulyadi sampaikan di poin kedua ya. Mungkin masyarakat global menganggap bahwa kearifan lokal kita itu adalah kepercayaan gitu ya, belief yang itu bukan sains gitu. Bagi kami itu bukan sains gitu. Ya mungkin teman-teman bisa masukkan banyak kata kunci kearifan lokal atau pengetahuan lokal yang ada di Indonesia. Silakan dicek di masing-masing publisher atau di database begitu. Apakah eh, banyak muncul dan mereka diterbitkan di jurnal apa saja gitu ya. Nah ini pencarian saya kan memang belum mengidentifikasi dia terbit di jurnal apa gitu ya. Apakah di jurnal yang ya kata teman-teman top tier begitu ya atau memiliki impact faktor yang besar begitu dan seterusnya. Saya belum pencarian ke sana. Tapi saya mencoba memasukkan kata kunci yang populer di global Trita Karana dan ketemu di Emerald itu ada 28 dan saya belum cek satu-satu apakah dia memang menggunakan Trita Karana ya, teman-teman. Nah, artinya memang topik ini mungkin gitu ya masih dianggap sebagai belief gitu atau kepercayaan
atau belum diterima sebagai sains gitu oleh oleh Barat gitu ya. Karena kebanyakan paper atau artikel kita kan dikirim ke jurnal-jurnal yang di belahan Barat begitu ya. Apakah ada jurnal-jurnal yang di belahan timur itu juga masuk top tier itu juga belum belum saya identifikasi begitu. Tapi sepertinya ini juga menjawab dari poin kedua dari Pak Bagus Mulyadi tadi bahwa mungkin saja begitu ya. Ini masih hipotesis saya begitu. Mungkin saja belief atau kepercayaan atau pengetahuan lokal atau kearifan lokal yang ada di Indonesia itu masih belum dianggap sains begitu ya. Belum dianggap apa ya? Belum dianggap pengetahuan yang harus dinikmati oleh masyarakat global gitu. Padahal kalau kita lihat dari hasil studi saya ini saja ya, menemukan bahwa ternyata orang itu nggak perlu memiliki pengetahuan terkait apa sustainability. Mereka cukup menginternalisasi diri mereka. Mereka cukup memahami bahwa oh ternyata alam itu nggak boleh dieksplorasi terlalu besar gitu ya. Bahwa level profitabilitas itu tidak terlalu penting begitu daripada oke mungkin level profitabilitasnya tinggi tapi kalau alamnya rusak atau sumber daya airnya rusak kan juga memiliki cost yang besar gitu. Nah, itu kan sebenarnya cerita karena ada peran di sana ya, ada pengetahuan lokal di sana yang orang-orang mendorong untuk melakukan itu gitu. Nah, itu mungkin belum dianggap sebagai sains begitu ya oleh belahan bumi barat gitu ya atau oleh editor-editor di apa belahan bumi barat begitu. Dan inilah tugas kita ya sebagai akademisi untuk terus mulai mengangkat kearifan lokal atau pengetahuan lokal kita dalam konteks ranah-ranah ilmiah ya. Menggunakan metode-metode ilmiah yang terbaru mungkin yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan secara sehingga mereka itu bisa terbuka pemikirannya bahwa ternyata pengetahuan lokal atau kearifan lokal kita itu ternyata juga adalah bagian sains. Sehingga ke depannya kita di Indonesia itu tidak hanya mengkonsumsi sains dari barat saja, tapi kita juga memberikan keseimbangan dengan memproduksi sains gitu ya. Sehingga sains dari Indonesia itu juga bisa dinikmati oleh oleh masyarakat global begitu. Nah, ya mungkin nanti teman-teman bisa cek ya beberapa kearifan lokal. Ini kebetulan saya pakai Emerald saja sebagai salah satu contoh karena beberapa jurnal akuntansi gitu yang terbit yang oke yang apa dipublikasikan oleh Emerald ini banyak saya pakai sebagai referensi begitu. Mungkin teman-teman bisa pakai contoh dari publisher lain nanti. Mungkin kalau cerita karananya dicari di publisher yang lain mungkin banyak ya, tapi kalau di Emerald ini kebetulan saya dapat 28 begitu. Nah, jadi itulah inti dari apa ya beberapa hari ini yang saya pikirkan ya bahwa ternyata benar ya yang disampaikan oleh Pak Bagus Mulyadi ini bahwa satu Indonesia harus tetap menjadi pusat produksi sains global gitu ya dengan pengetahuan lokal dengan kearifan lokal yang dimiliki begitu ya. Kemudian yang kedua kita harus mulai mungkin ya memasukkan kearifan lokal atau pengetahuan lokal yang ada di Indonesia ini sebagai bagian dari sains begitu, tidak menganggap itu sebagai kepercayaan gitu. Beberapa contohnya sudah diberikan oleh Pak Bagus Mulyadi ya di video beliau ini. Dan yang ketiga tentu agar itu bisa menjadi sains maka kita harus menyampaikannya dalam riset-riset ilmiah begitu ya dengan metode-metode ilmiah yang valid yang apa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga masyarakat global itu percaya bahwa pengetahuan lokal atau kearifan lokal kita itu adalah bagian dari sains juga dan bukan belief atau kepercayaan begitu. Ya, begitu teman-teman video kali ini yang saya tangkap ya dari Pak beliau apa dari video Pak Bagus Mulyadi ini benar-benar video beliau ini benar-benar membuka sudut pandang saya ya bahwa ada yang kita lupakan ternyata sebagai akademisi di Indonesia ya. Kita cenderung untuk terus mengkonsumsi sains barat gitu ya. Yang mungkin saja implementasinya mungkin belum cocok di Indonesia gitu ya. Tidak sesuai dengan karakteristik kita di Indonesia. Kemudian beliau mempertanyakan, kenapa kita tidak memproduksi sains kita sendiri gitu. Nah, itu benar-benar membuka sudut pandang saya bahwa ya ternyata kita harus mulai memproduksi sains kita sendiri ya, menggunakan pengetahuan lokal dan kearifan lokal yang kita miliki, menyampaikannya atau menyajikannya di ranah global gitu dengan metode ilmiah yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya Indonesia akan tetap menjadi pusat dari produksi sains global gitu.
seperti yang terjadi di Halmahera ya, di Maluku Utara, bagaimana masyarakat di sana ternyata berkontribusi besar bagi perkembangan teori evolusi Wallace dan Darwin, begitu teman-teman. Oke, begitu video hari ini teman-teman ya. Silakan ditonton video dari Bapak Bagus Mulyadi ya, berjudul Tulis Ulang Sejarah Pengetahuan Indonesia. Ini tayang perdananya di 20 Juni 2025 ya. Silakan tonton berkali-kali sampai diresapi ya apa pesan dari Pak Bagus Mulyadi ya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Bagus Mulyadi yang telah membuka sudut pandang saya pribadi bahwa sebagai akademisi Indonesia tentu kita harus mengangkat segala potensi yang ada di Indonesia begitu. Sehingga Indonesia nantinya tetap menjadi negara yang memproduksi sains, tidak hanya menjadi konsumen dari sains global begitu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan sudut pandang baru. Ada banyak sekali video di YouTube ya yang bisa kita tonton untuk memberikan sudut pandang baru sebagai akademisi gitu. Ya ini seperti teguran ya buat saya bahwa ada banyak hal yang perlu kita kerjakan begitu. Terima kasih banyak teman-teman telah menonton video ini. Semoga menambah sudut pandang baru ya. Silakan disebarkan jika dirasa bermanfaat dan terima kasih banyak telah menonton. Saya tunggu kritik dan saran dari teman-teman di kolom komentar. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, salah-salah penyampaian dan saya tidak bermaksud untuk apa namanya melakukan kesalahan. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah penyampaian dalam video ini. Terima kasih banyak telah menonton. Silakan disebarkan jika dirasa bermanfaat dan sampai jumpa ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Salam sehat. Terima kasih.